anggota PKP yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kita sekalian. Karena itu, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 278, tolak ke tempat yang dalam. Kita nyanyikan ayat yang pertama, anugerahnya-Hu bagaikan lautan, besarnya tak dapat duga. Anugerahnya-Hu bagaikan lautan, besarnya tak dapat duga. Oh, bertolaklah pantai, tinggalkan, masuklah kepenuhan Allah. Tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tempat keberkatan. Kita berdoa. Kami datang menghampiri Engkau di dalam kekudusan-Mu, mempersembahkan pujian dan ucapan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami sekalian. Dan saat ini Bapa, kami akan siap untuk merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami Roh Kudus untuk memahaminya, dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya dituntun dan diberi hikmat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari kita sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama merenungkannya di bawah satu tema, yaitu menghadapi pengaruh kekhawatiran di dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kekhawatiran bahwa ini adalah salah satu penyakit rohani yang perlu diwaspadai di dalam kehidupan kita ini. Dan biasanya orang katakan bahwa kekhawatiran ini bagaikan penyakit kanker, bahwa kalau pada tahap awal sepertinya tidak ada akibatnya terjadi di dalam kehidupan, tetapi ketika sudah pada tahap yang sudah lanjut, maka akan mendatangkan akibat yang fatal di dalam kehidupan. Nah, demikianlah juga tentang kekhawatiran di dalam diri kita. Memang ketika pada awalnya kekhawatiran itu sepertinya sesuatu hal yang tidak ada masalahnya, tetapi ketika sudah menguasai hidup kita ini, maka hal itu mendatangkan akibat yang fatal di dalam kehidupan kita ini. Artinya bahwa firman Tuhan mau berkata kepada kita saat ini bahwa kekhawatiran ini perlu diwaspadai di dalam diri kita ini. Perlu kita harus menanganinya secara baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sebab kekhawatiran ini bisa mendatangkan sesuatu hal yang buruk atau yang fatal dalam menjalani kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Maka itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan saat ini mengajari kita tentang bagaimana cara menghadapinya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-6 ini, firman Tuhan berkata bahwa sekalipun kita harus menghadapi kekhawatiran, memang hidup kita ini tidak akan pernah terlepas dari pengaruh-pengaruh kekhawatiran dalam menjalani hidup kita ke depan ini. Tetapi satu hal firman Tuhan yang ajarkan kepada kita saat ini bahwa jangan sampai kekhawatiran itu mengendalikan diri kita. Jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita ini. Kenapa?
Karena kapan kekhawatiran mengendalikan dan menguasai hidup kita ini, maka disitulah akan datang atau muncul akibat-akibat yang buruk dan bisa menjadi fatal dalam kehidupan kita ini, yaitu akan menghentikan iman keyakinan kita kepada Tuhan dan membuat hidup kita tidak akan pernah berdiri teguh lagi dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, untuk menghadapi semuanya itu, Allah tidak pernah lepas tangan dalam menghadapi setiap kekhawatiran-kekhawatiran di dalam diri kita. Kekhawatiran itu pasti ada. Kekhawatiran itu selalu diperhadapkan kepada kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa jangan takut menghadapinya. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian menghadapinya. Dan bagaimana cara kita untuk menghadapi kekhawatiran di dalam diri kita ini? Firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa kita harus setia berdoa kepada Tuhan di dalam diri kita. Jadi saudara-saudara, bagaimanapun kekhawatiran akan selalu untuk merongrong perjalanan kehidupan kita ini. Bagaimanapun kekhawatiran yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan untuk mau memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Tetapi kalau kita tetap berdoa kepada Tuhan, kalau kita tetap setia berdoa kepada Tuhan, maka kita akan mampu melewati kekhawatiran dan mampu menghadapinya, bahkan tampil sebagai pemenang di balik dari tantangan dan pergumulan seperti itu di dalam diri kita. Jadi saudara-saudara, sekalipun memang ada kekhawatiran, tetapi ada solusi yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Bahwa caranya adalah setialah berdoa kepada Tuhan. Dan memang kebenaran firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa satu-satunya cara untuk menang dalam setiap perjuangan, satu-satunya cara untuk bisa menang dalam setiap pergumulan, bahkan badai apapun yang harus kita hadapi, firman Tuhan berkata bahwa setialah berdoa kepada Tuhan. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Sebab ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, datang membawa setiap keluh kesah, datang membawa setiap permohonan, datang membawa setiap harapan dan kerinduan hidup kita ini. Firman-Nya berkata kepada kita bahwa Dia selalu menyiapkan solusi yang terbaik, dan Dia selalu merencanakan apa yang terbaik dan apa yang terindah di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya Rasul Paulus dalam pelayanannya selalu mengajarkan kepada jemaat bahwa tekunlah berdoa kepada Tuhan. Selalu mengajarkan kepada jemaat bahwa dukunglah saya untuk mampu mengangkat pelayanan. Sebab Rasul Paulus sungguh menyadari bahwa doa itu adalah kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan dan perjuangan-perjuangan hidup. Apalagi dalam menghadapi kekhawatiran. Saudara, untuk mampu menghadapi semuanya itu, hanyalah ketika kita setia berdoa kepada Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita menghadapi kekhawatiran di dalam hidup kita ini? Yang kedua adalah mengucap syukur kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam ayat 6 ini, di situ juga berbicara tentang mengucap syukur. Artinya bahwa mengucap syukur itu adalah hal yang penting di dalam diri kita ini, dan juga memiliki peran penting di dalam kehidupan kita ini. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apakah yang menjadi peran ucapan syukur di dalam kehidupan kita? Apakah perannya mengucap syukur di dalam kehidupan kita ini? Di sini kalau kita belajar tentang firman Tuhan, maka firman Tuhan mengajari kita bahwa mengucap syukur kepada Tuhan adalah cara untuk menjaga hati kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau jaga hati kita ini supaya diluputkan dari pengaruh kekhawatiran, selalu mengucap syukurlah kepada Allah. Dan memang itu fakta saudara-saudara.
Di mana ada orang yang hidupnya selalu bersyukur, di mana ada seseorang yang hidupnya selalu dipenuhi dengan syukur kepada Allah di dalam hidupnya, maka orang-orang seperti itu tidak akan mudah dikendalikan oleh kekhawatiran di dalam kehidupannya. Tetapi di mana ada orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, yang selalu mudah dikendalikan oleh perasaan-perasaannya, pikiran-pikirannya yang tidak stabil, maka orang-orang seperti itu akan selalu berada di dalam kekhawatiran-kekhawatiran. Tetapi ketika kita selalu hidup di dalam rasa syukur kepada Tuhan, maka itu cara kita untuk menjaga hati kita supaya tidak dikendalikan oleh kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Bahkan pun juga yang menjadi peran mengucap syukur di dalam diri kita ini, bahwa itu adalah bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu adalah tanda bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Sebab ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam diri kita, di situ kita memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang selalu mengakui keperkasaan dan kehebatan kuasa Allah di dalam kehidupan kita ini. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dalam menjalani hidup kita ke depan pasti ada kekhawatiran. Pasti kita diperhadapkan kepada kekhawatiran, dan pasti kita mengalami kekhawatiran di dalam diri kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita saat ini bahwa janganlah dikuasai oleh kekhawatiran, janganlah dikendalikan oleh kekhawatiran, karena hal itu bisa mendatangkan hal yang fatal di dalam diri kita. Tetapi kita harus menghadapinya di dalam diri kita sesuai dengan petunjuk firman Tuhan saat ini, yaitu setia berdoa kepada Tuhan, dan yang kedua, selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam diri kita. Saudara, lakukanlah firman Tuhan ini, maka engkau akan mampu melewati kekhawatiran-kekhawatiran dan mampu menghadapi kekhawatiran apapun yang terjadi di sekitar kehidupan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari seluruh anggota PKP yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita selalu dengan cara hadapilah kekhawatiran-kekhawatiran itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan pada malam hari ini. Baik, mari anggota PKP yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama menutup renungan kita pada saat ini dalam doa, dan saya memimpin kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini Bapa, atas firman-Mu yang telah mengajari dan membimbing kami. Sebab kami tahu ya Tuhan bahwa ada saja kekhawatiran-kekhawatiran yang kami hadapi yang bisa menguasai bahkan mengendalikan diri kami ini. Namun kami sungguh bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini, bahwa sekalipun kekhawatiran itu pasti ada dan akan kami hadapi dan kami alami, namun ya Tuhan, firman-Mu telah mengajari kami saat ini bagaimana caranya menghadapinya, bagaimana caranya untuk mengalahkannya. Ya Roh Kudus, bimbing terus kami dalam menjalani kehidupan kami ke depan ini, sehingga oleh anugerah dan oleh tuntunan-Mu kami mampu melewatinya. Bahkan bimbinglah kami sehingga firman-Mu ini bukan kami hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam diri kami ini. Dan yang terpenting pula bahwa firman-Mu ini selalu kami hidupi dalam menjalani kehidupan kami ke depan. Ya Bapa di dalam surga, kami datang berdoa kepada-Mu dalam menjalani hidup kami ke depan, dalam berbagai aktivitas, kesibukan-kesibukan,
tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tolonglah kami ya Bapa di dalam surga untuk mampu melakukannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Bapa sehingga kami mampu melakukan semuanya itu untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan, sehingga melalui seluruh aktivitas yang kami lakukan, kami hidup untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan pun juga ya Bapa di dalam surga, kiranya ya Tuhan, melalui kesibukan, melalui tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan, berkat-berkat-Mu Tuhan kami nikmati di dalam diri kami. Kami terus berdoa dalam setiap langkah kehidupan, kuatkan iman percaya sehingga kami terus hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami sekalian. Kami datang berdoa kepadamu, mendoakan seluruh anggota-anggota PKP dalam berbagai kehidupan, dalam berbagai tanggung jawab, dalam berbagai apapun yang menjadi aktivitas mereka. Engkau selalu yang menggembalakan, Engkau selalu yang memimpin dan menolong, dan terlebih untuk kehadiran mereka dalam rumah tangganya. Jadikanlah mereka sebagai imam-imam dalam rumah tangga mereka, untuk mampu mengarahkan dan membawa rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Kami mendoakan buat istri dalam berbagai tanggung jawab dan kesibukan, Tuhan tolong. Kami mendoakan untuk setiap anak-anak, baik itu yang sudah bekerja, baik itu yang sedang dalam perjuangan menuntut ilmu pendidikan, dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai kerinduan hati. Tuhan, Engkau selalu yang mengurapi dan memberkatinya. Ya Bapa di dalam surga, kami terus datang berdoa kepadamu bahwa dalam menjalani kehidupan ke depan, sebagaimana firman-Mu yang telah didengarkan saat ini, bahwa firman-Mu inilah yang dijadikan sebagai sumber dan terang untuk mampu tampil sebagai pemenang-pemenang dalam hidup beriman kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.